Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Risya Aulia Laili dari kelas 12 OTKP 1, nomor absen 24. Materi yang akan kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama, hakikat NKRI itu sendiri, dan yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pertama, hakikat NKRI. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Dalam negara kesatuan terdapat dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengertian sentralisasi itu sendiri di mana semua hal dipegang oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk membuat peraturan-peraturan di daerahnya sendiri. Sedangkan pengertian desentralisasi adalah di mana pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau biasa disebut juga dengan otonomi daerah. Untuk saat ini, Indonesia menganut sistem desentralisasi. Karakteristik NKRI itu sendiri tertuang pada 4 pasal. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga ada pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Terakhir, terdapat pada pasal 25A yang berbunyi, NKRI adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ada masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini, presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dengan sistem presidensial. Pada masa ini berpegangan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini keluar pasal 4 aturan peralihan UUD 1945 yang berisi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4 aturan peralihan ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator. Untuk melawan propaganda Belanda tersebut, maka Presiden mengeluarkan 3 maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Dan yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Maklumat tanggal 14 November 1945 telah membawa pengaruh besar untuk Indonesia karena sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Selanjutnya ada masa Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut juga dengan RIS. Pada masa ini berpegangan pada Konstitusi RIS 1949 dan bentuk negaranya adalah serikat atau federasi. Pemerintahannya berbentuk republik dan mempunyai 15 negara bagian. Karena banyak yang menuntut pembubaran negara RIS, maka pemerintah mengeluarkan UU Darurat nomor 11 tahun 1950. Yang akhirnya negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Pada masa ini terdapat gerakan separatis. Yang pertama, Angkatan Perang Ratu Adil atau biasa dikenal dengan APRA. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dengan tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar.
Tentu pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz itu sendiri. Pemberontakan ini terjadi karena adanya masyarakat anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan RI. Yang terakhir ada Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Smokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan negara RMS pada tanggal 25 April 1950. Berikutnya ada masa demokrasi liberal. Pada masa ini berpegangan pada UUD SRI 1950 dengan bentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara, seorang presiden, dan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Pada masa ini terdapat kekacauan karena tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Kondisi tersebut membuat Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950, dan pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terdapat gerakan separatis. Yang pertama, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII. Terdapat 3 daerah. Yang pertama, daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Yang kedua, daerah Aceh dipimpin oleh Daud Beruh. Dan yang terakhir, daerah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dan yang kedua adalah pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masa Orde Lama. Pada masa ini kembali berpegangan dengan UUD 1945, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa ini banyak yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Karena itu, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dan membuat bangkitnya PKI. Masa Orde Baru. Pada masa ini jabatan Presiden Soekarno berakhir pada tahun 1966 dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Sistem pemerintahan menjadi presidensial, berpegangan pada Pancasila dan UUD 1945. Pada masa ini pun terjadi penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tersebut terjadi pada bidang ekonomi, politik, dan hukum. Karena penyimpangan-penyimpangan tersebut, terjadi krisis multidimensional dan diberantasnya gerakan rezim otoriter. Terakhir adalah masa reformasi. Pada masa ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, menganut sistem pemerintahan presidensial, dan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Terdapat 12 perubahan ketatanegaraan dari amandemen UUD 1945 tersebut. Jika kalian melihat gambar ini, itu artinya kalian menonton habis video tersebut. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.